Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini. Dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan, mari bersama kita menghayati firman Tuhan. Yang saat ini kita akan belajar mulai pembacaan dari Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai dengan 8 dengan judul perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah tekun dalam doa dan karya. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai doa adalah bagian yang tidak mungkin terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Namun sebenarnya apa toh makna dari doa itu? Menurut Yohanes Calvin sebagai salah satu bapak gereja, doa adalah yang pertama, doa merupakan curahan hati dan jiwa kita kepada Allah. Yang kedua, doa adalah percakapan yang intim antara kita dengan Allah kita. Yang ketiga, inti dan tujuan dari doa ialah hubungan yang erat dengan Allah yang kita bangun terus-menerus. Yang keempat, doa adalah perendahan diri kita di hadapan dan di bawah kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam pesannya kepada para murid, Tuhan Yesus mengingatkan agar semua pengikutnya ini untuk terus-menerus atau tidak jemu-jemunya melakukan doa. Sebelum mengingatkan para murid untuk tekun dalam doa, Tuhan Yesus menyampaikan berbagai situasi yang sulit yang dihadapi setiap orang. Dalam situasi yang demikian, orang tidak boleh berhenti. Orang harus tetap berjuang. Karena perjuangan itu berat, maka orang membutuhkan kekuatan yang di luar dirinya untuk bisa menopang dia dalam menghadapi tantangan dan perjuangan kehidupannya. Butuh kekuatan dari Allah yang memampukan kita menghadapi dan menaklukkan segala tantangan yang kita hadapi. Dan melalui doa, ketika kita melakukannya doa dengan penuh ketekunan, maka kita akan merasakan penyertaan dari Allah yang senantiasa menuntun kita dan merasakan bahwa Allah adalah sumber kasih karunia kita yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, bila Tuhan Yesus mengingatkan ketekunan berdoa dengan perumpamaan seperti bacaan kita saat ini, bagaimana ketika ada seorang janda yang terus-menerus berjuang meminta haknya kepada seorang hakim yang lalim, di sini Yesus tidak dalam artian memerintahkan agar berdoa dilakukan dengan cara non-stop, terus-menerus tidak juga. Tetapi Yesus juga tidak ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah sebuah tindakan untuk memaksa Allah melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Tetapi melalui perumpamaan ini, doa dinaikkan kepada Tuhan dalam segala keadaan.
dalam keadaan apapun, naikkanlah doa kepada Allah, bukan sebagai sebuah keputusasaan, bukan untuk memaksa Allah, tetapi bagaimana kita berserah penuh kepada Allah di dalam kehidupan kita. Dengan doa sebagai nafas hidup, oleh karena itu perlu dikembangkan dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga, dalam gereja, untuk diajak berjuang dalam iman, pengharapan, dan kasih, tetapi juga tidak lupa juga didukung dengan doa-doa yang dinaikkan secara terus-menerus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bertelut ke hadirat-Mu, kami menyadari, mungkin ketika kami mendengarkan renungan ini, kami diingatkan kembali akan doa-doa yang selama ini kami bangun, belum menjadi doa yang tepat, yang baik di hadapan Tuhan. Maupun kami mungkin menjadi orang-orang yang jarang untuk berdoa, karena kami merasa bisa melakukannya sendiri, atau kami merasa ketika kami berdoa tidak ada hal yang baik yang kemudian Allah lakukan bagi kami, sehingga kami kemudian merasa putus asa. Tuhan, tolong kami melalui pemberitaan firman Tuhan ini, memampukan kami untuk terus-menerus berdoa dan juga memperjuangkannya dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara kasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama
melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.